Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah, mahasiswa Universitas Terbuka Bogor, program studi Sistem Informasi dengan NIM 052750424. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan 20 perintah dasar jaringan komputer yang dijalankan melalui command prompt di Windows. Baik, berikut perintahnya dari nomor 1 sampai 20. Kita buka programnya atau command prompt atau bisa kita singkat dengan CMD. Ketiknya. Oke, yang pertama adalah nomor 1 CD. CD adalah singkatan dari change directory yang digunakan untuk berpindah lokasi folder atau directory di sistem operasi Windows. Contoh misalkan kita mau ke foldernya dokumen seperti ini, kita bisa balik lagi ke belakang dengan CD titik 2. Kemudian contoh misalkan kita buka foldernya atau directory download, CD download. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 2 CLS. CLS berfungsi atau bisa singkat dengan clear screen, yaitu digunakan untuk membersihkan layar command prompt agar tampilan menjadi bersih lagi. Kemudian kita ketik nomor 3 adalah CLS garis miring tanda tanya. Untuk nomor 3 ini, untuk ada tambahan berupa garis miring dan tanda tanya, bisa disebut dengan tombol bantuan atau help. Nah, di sini dijelaskan bahwa CLS ini adalah clear the screen. Nomor 4 clear karena seru tanda tanya. Nah, untuk clear ini berguna untuk mengetahui parameter tambahan yang bisa digunakan suatu perintah directory ini. Misalkan, oke, misalkan contoh saya ingin mengecek si folder C, misalkan ya si folder C ini isinya apa saja, seperti itu. Atau jika kita mengetik dir A untuk um, dir A untuk menampilkan file directory, untuk menampilkan file tersembunyi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5 ipconfig. Nah, ipconfig ini digunakan untuk perintah yang paling penting dalam analisis jaringan. Nah, dari ipconfig ini bakal muncul seperti IP address, kemudian subnet mask, dan juga default gateway. Oke, lanjut ke nomor 6 ipconfig ALM. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk jaringan yang lebih lengkap lagi. Seperti ini. Di sini juga ada seperti MAC address, kemudian status, dan juga lain sebagainya. Lebih lengkap. Oke, sekarang nomor 7, IP config garis miring tanda tanya. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk melihat semua opsi tambahan dari IP config ini. Nah, di sini opsinya banyak. Kemudian kita coba salah satu dari IP ini. Oke, ada di sini. Kita coba untuk IP
Nomor 8, IP config. IP config rilis pada nomor 8. IP config rilis ini digunakan untuk melepaskan IP address yang diperoleh dari DHCP server. Nah, oke. Di sini tidak ada ya untuk IP-nya hilang, dan juga untuk IP-nya tidak terhubung, atau mungkin IP-nya tidak dilepas seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 9, yaitu IP config rename. Nah, untuk IP config rename ini digunakan untuk meminta kembali IP baru dari DHCP server. Nah, sekarang si IP-nya sudah ada lagi. Jadi ada, sekarang menjadi ada lagi. Nomor 10, IP config display DNS. Nah, untuk IP config garis miring display DNS ini menampilkan DNS cache yang tersimpan di komputer. Cache ini berisi alamat IP dari situs web yang pernah diakses. Nah, ini banyak sekali, kita skip aja. Oke. Nah, ini adalah tentang IP config garis miring display DNS ini pada nomor 10 adalah fungsinya untuk menampilkan DNS cache yang tersimpan di komputer. Juga kegunaannya untuk membantu melihat apakah komputer menyimpan DNS lama yang bisa menyebabkan kesalahan pada domain. Di sini juga ada tersimpan, misalkan contoh ini alamatnya dan juga IP-nya seperti itu. Lanjut nomor 11, IP config plus DNS. Successfully process DNS exploit cache. Jadi perintah ini digunakan untuk menghapus DNS cache lama dari sistem. Biasanya digunakan untuk jika kita menjajah situs web, biasanya ada perubahan IP, tapi komputernya masih mengarah ke IP lama gitu. Dengan membersihkan cache-nya, koneksi akan mengambil DNS sistem atau DNS yang terbaru. Oke, sekarang ke nomor 12, IP config register DNS. Oke, ini perlu admin cmd, klik kanan run administrator, IP config register DNS. Nah, untuk ini perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS. Oke, lanjut ke nomor 13, ping. Nah, untuk ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antar dua perangkat atau di jaringan. Contoh misalkan kita ping, kemudian kita ketik google.com. Di sini terkoneksi antara konektivitasnya ke Google seperti ini. Nah, untuk reply ini berhasil, artinya koneksi berhasil. Kegunaannya sama untuk mengecek apakah komputer bisa berkomunikasi dengan server atau perangkat lain di jaringan.
Oke, nomor 14 adalah net start. Oke. Untuk perintah net start digunakan untuk melihat konektivitas jaringan yang sedang aktif di komputer. Gunanya dapat digunakan untuk mendeteksi koneksi mencurigakan atau melihat port yang digunakan aplikasi tertentu. Oke, kita exit aja. Saya ambil lagi. Lanjut ke nomor 15, tracer. Oke, tracer ini digunakan untuk melacak jalur route yang dilalui paket data dari komputer menuju ke alamat tujuan. Contoh misalkan kita tracer, kita ke google.com. Biasanya perintah ini digunakan untuk mendiagnosis di titik mana koneksi mengalami keterlambatan atau terputus. Oke, kita close saja. Oke. Sekarang nomor 16 adalah pathing. Nah, untuk perintah pathing ini adalah gabungan antara ping dan tracer. Perintah ini berfungsi untuk melacak jalur sekaligus mengukur kualitas koneksi di setiap hop. Misalkan kita coba untuk pathing Google, fungsinya sama antara gabungan ping dan tracer seperti ini. Kegunaannya untuk menganalisa atau menganalisis jaringan yang lambat atau sering putus di jalur tertentu. Oke, lanjut ke nomor 17. NS lookup. Untuk perintah NS lookup ini digunakan untuk mencari informasi DNS dari suatu domain. Contoh misalkan kita tulis NS. Nah, kegunaannya untuk memastikan sistem DNS berfungsi dan domain mengarah ke IP yang benar. Lanjut untuk net nomor 18, next. Oke, harus keluar dulu. Next. Oke, next. Nah, ini berfungsi untuk memberikan perintah lanjutan untuk konfigurasi jaringan di Windows, dan juga bisa digunakan untuk mengatur IP, WiFi, wireless, hingga profil jaringan. Contoh misalkan kita ke WiFi, nah dari luar kita mau coba cek untuk WiFi-nya, show profile. Berikut adalah WiFi yang pernah terhubung. Oke. Kemudian kita coba untuk nomor 19, Jambi, route.
untuk root digunakan untuk melihat atau mengubah tabel routing IP di komputer. Atau misalkan root print, oke, seperti itu. Kegunaannya dalam jaringan besar, root membantu menentukan jalur mana yang digunakan untuk mencapai jaringan tertentu. Misalnya menambah jalur khusus ke jaringan kantor dengan route add. Oke. Yang terakhir adalah net. Perintah net digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna, layanan, dan koneksi. Atau net user. Di sini kegunaannya dipakai untuk administrator untuk mengatur user, folder sharing, dan koneksi jaringan antar komputer. Demikianlah hasil praktik dari 20 perintah dasar jaringan komputer menggunakan command prompt. Melalui praktik ini saya dapat memahami bagaimana cara membaca konfigurasi jaringan, melakukan pengujian koneksi, serta mengelola sistem jaringan secara langsung melalui perintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.